Kembali di News Pagi pemirsa, uang ratusan juta yang baru saja diambil dari bank digasak pencuri dari dalam mobil korban. Pelaku berjumlah 2 orang ini kabur menggunakan sepeda motor matic. Naas, uang tunai senilai 408 juta rupiah yang baru saja diambil dari bank digondol maling dari dalam mobil. Korban, Rosid bersama istri, kemudian meninggalkan mobil berisi uang tunai ratusan juta rupiah untuk membeli minum di warung tak jauh dari mobilnya. Tak berselang lama, alarm mobilnya berbunyi. Saat dilihat, ternyata ada 2 orang yang telah mengambil uang senilai 480 juta rupiah. Saya langsung dari parkiran keluar, habis ambil uang. Istri saya minum sini, saya ke sana. Udah bunyi, duduk, paling lama saya 2 menit, paling lama itu. Udah kebuka pelakunya. Udah ngambil uang, udah lari ke sana. Pelaku mengenakan jaket coklat dan celana pendek tinggi kira-kira 160 cm, sedangkan yang menunggu di sepeda motor mengenakan pakaian gelap. Kemudian kabur ke arah Jalan Citarum menuju Jalan Ahmad Yani, Jember. Seputaran kantor BRI ini ada perampokan yang kebetulan yang dirampok adalah nasabah Bank BRI, di mana nasabah tersebut baru mengambil uang, kemudian diparkir di tempat parkir depan BRI ini, kemudian si korban ini ke warung untuk beli. Polisi Resort Jember masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan korban berikut saksi-saksi guna mengejar pelakunya. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Komplotan perampok rumah pengusaha sembako di Kabupaten Serang, Banten dibekuk polisi. Pelaku ditembak polisi lantaran melawan saat akan ditangkap. Pelaku perampokan uang senilai 200 juta rupiah dan 85 gram emas milik pengusaha sembako asal Kampung Jonjing, Desa Cerucuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, akhirnya tertangkap. Dalam video amatir, 8 pelaku warga Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, ditangkap di 2 lokasi berbeda yakni Kota Bumi, Tangerang, dan Kalideres, Jakarta Barat. Masing-masing dari pelaku terpaksa ditembak oleh petugas polisi akibat melawan saat akan ditangkap. Dari hasil kejahatan, masing-masing pelaku mendapatkan uang sebesar 30 juta rupiah. Selain digunakan untuk membayar utang piutang, sisa lainnya digunakan untuk berfoya-foya. Perannya tadi masing-masing, ada perannya itu sebagai pemantau atau menjaga di luar, ada perannya itu sebagai yang mencongkel jendela maupun pintu, ada yang perannya sebagai pengikat, ada yang perannya yang eksekutor mengambil duitnya. Komplotan perampok telah melancarkan aksi sebanyak 3 kali. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-8 pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Polisi menetapkan Faisal Marasambesi sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan di Jalan Tol Gatot Subroto, Jakarta beberapa waktu lalu. Anak dari Fanser Marasambesi ini terancam hukuman 9 tahun penjara. Faisal Marasambesi menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan Justin Frederick di Jalan Tol Tebet menuju Cawang Sabtu lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, motif pelaku menganiaya korban emosi karena mobil serempetan dengan korban. Pelaku disangkakan pasal 351 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas nama Faisal Marasambesi atau FM, laki-laki umur 22 tahun. Di mana peran dari tersangka adalah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan korban luka-luka, diantaranya bengkak pada kedua bola mata hingga mengakibatkan kemerahan di bawah kelopak mata. Sementara ibu korban penganiayaan, Indah Kurniawati yang juga merupakan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, menyerahkan kasus penganiayaan anaknya ke polisi. Kami sudah menyerahkan semuanya kepada Polda Metro untuk diproses secara benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Republik ini. Tentu dengan harapan
kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, di mana ada seorang warga bangsa yang bisa sewenang-wenang, yang merasa dirinya lebih kuat menindas ke warga bangsa lain yang dianggap lebih lemah. Dan saya berharap dengan adanya kejadian ini, meskipun itu yang menjadi korban adalah anak saya, tetapi saya berharap kejadian itu tidak akan ada lagi Justin berikutnya. Sebelumnya, video pemukulan terhadap Justin Frederick di ruas tol dalam kota Jalan MT Haryono Tebet, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video, Faisal Marasambesi memukuli Justin hingga terjatuh. Di sisi lain, mobil Nissan X-Trail berplat RFH yang digunakan pelaku pun diketahui merupakan plat palsu tengah didalami oleh polisi. Pencuri rumah kosong babak belur dihajar warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Aksi pelaku dipergoki pemilik saat pulang ke rumah usai berlibur. Pria pencuri rumah kosong bernama Noce ini babak belur dihajar massa saat beraksi di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat korban tiba di rumah sekembalinya ia dari berlibur. Korban terkejut saat melihat pelaku di teras rumah dan korban langsung berteriak meminta pertolongan warga. Begitu saya parkir sini, pagar saya sudah kebuka. Waktu kebuka saya kaget, begitu saya turun, dia keluar dari dalam. Ya, keluar dari dalam, so akrab dengan mengatakan, lu ngagetin gue, gitu. Tapi saya refleks, saya bilang, lu siapa? Saya bilang gitu kan. Saya refleks, saya tanya, lu maling? Dia bilang, bukan bang. Nah, begitu tangan dia begini, saya mundur 2 langkah, dia lari. Hingga kini pelaku dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kasus ini ditangani oleh Kepolisian Sektor Makassar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pedagang es buah yang membunuh seorang preman di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat akhirnya menyerahkan diri usai kabur ke Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dendam karena korban pernah menabrak motor dan gerobaknya. Dagang es buah berinisial MB berusia 26 tahun ini menyerahkan diri ke polisi usai membunuh preman jalanan di Jalan Kampung Pulo, Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 24 Mei lalu. Pelaku menyerah usai kabur ke Palembang, Sumatera Selatan. Dari tangannya disita 1 senjata tajam yang digunakan membunuh korban. Pelaku dendam lantaran korban pernah menabrak motor dan gerobak dagangan korban. Dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka dan korban sebelumnya terjadi keributan di jalan karena korban menabrak motor tersangka. Selanjutnya tersangka melihat korban melintas di depan dagangan tersangka, kemudian tersangka menghadang korban dengan mengacungkan pisau. Kemudian terjadi perkelahian antara tersangka dan korban yang mengakibatkan korban menerima tusukan pisau dari tersangka, kemudian meninggal dunia. Kemudian tersangka melarikan diri. Sebelumnya warga di Jalan Kampung Pulo, Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, gempar menyaksikan seorang preman bernama Nadi alias Jack terkapar dianiaya pedagang es buah. Perkelahian ini bermula saat korban menabrak gerobak jualan pelaku hingga keduanya terlibat cekcok. Korban yang kabur kemudian dikejar pelaku dan ditikam hingga terkapar bersimbah darah di jalanan. Korban yang merupakan warga Pasir Gombong itu meregang nyawa karena kehabisan darah saat dievakuasi ke Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. 8 orang penagih utang atau debt collector di 6 titik di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat diamankan polisi. Razia digelar karena makin banyaknya perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh oknum debt collector. Masuk. Satu persatu penagih utang atau debt collector yang sedang mengintai para pengendara motor yang belum melunasi tunggakannya didatangi petugas kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Ke-8 penagih utang atau debt collector ini langsung diamankan ke kantor kepolisian sektor Cengkareng guna dilakukan pendataan dan tes urin. Razia digelar usai maraknya perampasan sepeda motor yang dilakukan oknum debt collector gadungan.
Selain para penagih utang, kepolisian juga mengamankan 5 sepeda motor, di mana salah satu kendaraan roda 2 tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan. Kegiatan operasi pada debt collector ataupun matalah yang ada di wilayah Cikarang yang sudah sangat merasakan masyarakat. Kita amankan ke Polsek Cengkareng untuk kita datakan, ya, data diri, kita foto, sidik jari, dan kita cek urin. Kita mengamankan 8 orang ya debt collector atau matalah yang sedang melakukan pengecekan di jalan. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyerahkan kendaraannya pada debt collector dan bisa langsung melaporkan ke polisi jika terjadi pemaksaan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Video ratusan muda-mudi berpesta di sebuah rumah mewah di Depok, Jawa Barat tersebar luas di media sosial. Acara tersebut kemudian dibubarkan polisi karena mengganggu ketertiban. Inilah video saat sebuah pesta digelar di sebuah rumah mewah di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan pada Sabtu lalu dan dihadiri sekitar 200 muda-mudi. Meski tak ada unsur pidana, acara kemudian dibubarkan petugas dari Polda Metro Jaya dibantu Polres Depok karena tidak berizin. Selain itu, polisi melakukan tes urin dan memeriksa panitia penyelenggara. Hasilnya, tidak ada peredaran narkoba dalam acara tersebut. Polisi juga membantah pesta tersebut sebagai pesta bikini meski terdapat beberapa peserta yang menggunakan pakaian minim. Kita ke lokasi pada pukul sekitar jam 12:30 pagi, hari Minggu ya. Di sana memang terdapat pesta ya di dalam suatu rumah. Ada minuman keras juga, kemudian memang di situ ada kolam renang juga, beberapa orang sudah nyebur-nyebur di dalam juga. Jadi kemudian kita lakukan pengamanan sementara saat itu. Gimana sih Bang persoalannya Bang? Jadi sebenarnya acara ini tuh saya juga korban, bilangnya tuh buat acara ulang tahun dari kampus Bang. Sebenarnya ya, itu justru apa ya, kena tipu lah saya istilahnya sama anak-anak itu tuh. Kasus kini ditangani Polda Metro Jaya. Sebelumnya di Kota Depok sudah ada kegiatan serupa di kawasan Cinere dan Sawangan, namun berhasil dicegah. Sementara itu, polisi terus mendalami penganiayaan di sebuah villa di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi dari lokasi kejadian. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti terkait penganiayaan sejumlah warga oleh pengunjung villa. Selain itu, para terduga pelaku akan diperiksa dan jika terbukti akan dikenakan pasal tentang penganiayaan. Tetap kami langkah-langkahnya sudah sesuai koordinasi dengan pihak Polres, kemudian kita juga akan diserse, kemudian awal kita sudah minta keterangan saksi dan korban, dan mungkin tidak lama kemudian nanti kita tetapkan saja hasil dari pemeriksaan saksi dan korban. Sebelumnya, sekelompok orang yang sedang berlibur di desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Bogor, menganiaya warga sekitar lantaran tidak terima ditegur saat mengadakan pesta hingga larut malam. Akibat kejadian ini, seorang warga luka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit, dan 5 orang lainnya luka memar karena pukulan pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengaku menjadi korban penipuan arisan bodong. Total kerugian korban bahkan mencapai 2 miliar rupiah. Puluhan emak-emak datangi kantor kepolisian Satreskrim Polresta Bandung untuk melaporkan penipuan bergedok arisan. Ada 67 orang yang menjadi korban. Emak-emak ini mengaku tergiur dengan keuntungan yang nantinya akan dihasilkan. Jumlah kerugian akibat penipuan ini mencapai 2 miliar rupiah. Antara anggota arisan bodong dan penyelenggara pernah melakukan mediasi untuk mengembalikan uang para anggota arisan. Namun penyelenggara arisan yang merupakan pasangan suami istri tersebut justru kabur. Saya tidak tahu, kira itu arisan biasa aja. Makanya saya ikutan ternyata modalnya juga nggak kembali, boro-boro untung. Petugas kepolisian masih melakukan pengembangan terkait laporan arisan bodong yang menimpa emak-emak di Bandung ini. Untuk jumlah orang yang dirugikan
Berikut dengan jumlah kerugiannya itu sendiri masih dalam proses pendalaman. Mama korban arisan bodong berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fakhrizal, iNews melaporkan. Jajaran Polres Metro Bekasi mengungkap kasus rekayasa tabrak lari yang melibatkan seorang DPO atas nama Wahyu Suhada. Polisi menyebut hilangnya Wahyu merupakan rekayasa yang dimainkan demi mendapatkan klaim asuransi senilai miliaran rupiah. Jajaran Polres Metro Bekasi Kota menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang mengakibatkan seorang warga hilang di aliran Sungai Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengungkap kejadian ini merupakan rekayasa yang sudah dikarang oleh para pelaku. Korban yang dinyatakan hilang ternyata adalah komplotan pelaku yang kini masuk daftar pencarian orang. Tujuan rekayasa kecelakaan guna mengklaim asuransi kematian senilai miliaran rupiah. Saat ini polisi sudah mengamankan 3 pelaku dan masih memburu pelaku yang berperan sebagai korban atas nama Wahyu Suhada. Para pelaku kini dijerat pasal 220 terkait laporan palsu dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Memastikan bahwa kejadian kemarin adalah bukan kejadian yang sesungguhnya, tapi merupakan kejadian yang direkayasa dan diinisiasi oleh Wahyu sendiri, yang sampai sekarang masih dalam pencarian, ya, dan dipastikan bahwa sampai dengan tanggal berapa? Hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022. Seorang siswi sekolah dasar di Samarinda, Kalimantan Timur takut bersekolah setelah diusir dari ruang kelas. Sang siswi diusir karena tidak memiliki peralatan untuk belajar. Seorang siswi sekolah dasar di Samarinda, Kalimantan Timur takut untuk sekolah karena trauma setelah dikeluarkan dari kelas karena diduga tidak memiliki peralatan untuk belajar. Apa salah saya panggil orang tuanya? Makanya kan hari ini saya panggil orang tuanya untuk mengkelirkan, langsung berbicara. Saya tanya kan kemarin sama bapaknya itu. Coba duduk dulu, Mbak. Aduh, kok besar betul loh. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC-PPA Kalimantan Timur bersama relawan Rumah Makan Gratis Samarinda mendatangi sekolah untuk mengonfirmasi hal tersebut. Diketahui siswi berinisial MF tersebut sudah tidak bersekolah selama 1 tahun karena tidak memiliki perlengkapan sekolah. Si adik ini mendapatkan perlakuan tidak baik, artinya pada saat dia belajar, mengikuti ulangan, diminta keluar oleh guru dengan nada yang tinggi, salah satu oknum guru dengan nada yang tinggi dan disuruh pulang, seperti itu. Dan si adik ini menangislah. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah si adik ini mendapatkan pelemparan kertas dan buku dari teman-teman. Sementara kepala sekolah mengaku belum menerima laporan dari guru dan orang tua murid. Mengetahui kabar tersebut, Wali Kota Samarinda mendatangi kediaman sang siswi yang merupakan yatim piatu. Nah, ini bukan cuma Musdalifah, saya nyatakan pemerintah kota akan menanggungnya sampai SMA. Kemudian si Jen Abdi saya menawarkan untuk kuliah dan ternyata yang bersangkutan benar-benar pengen. Wali Kota juga mengundang guru yang dikabarkan mengusir sang siswi. Kedua belah pihak kemudian saling meminta maaf atas kesalahannya masing-masing. Seorang bayi ditemukan di salah satu lantai teras rumah warga di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga bayi perempuan itu berusia 2 bulan. Bayi perempuan ditemukan di lantai teras rumah warga Dukur Legok, Kabupaten Tangerang, Banten dengan kondisi terbaring. Bayi pertama kali ditemukan oleh Emin, pemilik rumah yang curiga dengan suara mirip kucing. Namun pas ditelusuri, ada bungkusan berisi bayi di teras rumahnya. Awalnya di sini, ditaruh di sini, tiduran. Udah dihubungkan sama anak saya. Cowok apa cewek, Bu? Cewek, bagus lagi. Kira-kira umur berapa, Bu? Apanya? Kira-kira umur berapa tuh? 2 bulanan lah gitu. Ya itu aja selimutnya sama itu, gendongan. Lengkap. Biasa Pakai kopea. Pakai ini topi sih, ngopi. Bayi langsung dibawa ke Puskesmas Legok untuk dirawat dan diperiksa kesehatannya. Dari hasil pemeriksaan, bayi dalam kondisi sehat tanpa ada cacat. Untuk sementara, bayi akan dirawat di Puskesmas Legok.
Polisi juga masih menyelidiki dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi penemuan sang bayi malang tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polisi menggerebek dan membakar arena judi sabung ayam di Desa Karangrejo, Lampung Selatan. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan puluhan orang yang berada di lokasi arena perjudian. Polisi berusaha meringkus puluhan orang yang berada di lokasi arena judi sabung ayam di Desa Karangrejo, Lampung Selatan, Lampung. Sayangnya, polisi tidak mendapati aksi perjudian saat penggerebekan. Polisi kemudian membakar lokasi arena judi agar tidak digunakan kembali. Sejumlah barang bukti juga ikut disita untuk dibawa ke Mapolres Lampung Selatan. Setelah kami cek ke sini, mungkin si pelaku sudah mengetahui kehadiran kami, sehingga situasi sudah tidak ada kegiatan. Namun langkah-langkah berikutnya kami adakan. Pencurian hewan peliharaan kucing terekam kamera pengawas di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku yang merupakan ibu dan anak memberi makanan sebelum mengambil kucing milik warga. Kamera pengawas merekam 2 orang mencuri hewan peliharaan kucing di Perum Taman Gading, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rekaman, kedua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan memberikan makanan pada kucing yang menjadi target sebelum membawa mereka kabur. Berdasarkan laporan korban, polisi kemudian menangkap kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak. Kedua pelaku diketahui mencuri kucing di 3 lokasi berbeda. Kucing yang sebagian berjenis Persia dijual hingga 3 juta rupiah. Kemudian dari Polsek Cilacap Selatan dilakukan upaya lebih lanjut dan tersangka ada 2 yang merupakan ibu dan anak. Iya, saya nggak tahu itu punya milik orang karena dia kan kucing di jalan, Pak. Kan juga yang pertama yang abu-abu itu kucing keadaan. Tapi ngambilnya pakai umpan gorengan. Iya. Kan? Memang dari dulu anakku kayak gitu, Pak. Kalau kuliah pun bawa makan kucing. Atas perbuatan mereka, ibu dan anak ini kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Seekor ular sanca batik masuk ke dalam kamar mandi warga di Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi ular karena ular sanca terjepit di saluran kamar mandi. Seekor ular sanca membuat heboh salah satu warga di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Ular sanca batik sepanjang 3 meter ini masuk ke dalam kamar mandi rumah. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan saat mengevakuasi karena ular terjepit di saluran kamar mandi. Untuk memudahkan evakuasi, petugas harus melubangi lantai kamar mandi. Ular sanca bisa ditangkap setelah setengah jam kemudian. Saya mau mandi, masuk ke kamar mandi. Jadi kalau mau melintang kaki satu, rupa ular nih melintang ini masuk ke kepala kepolongan air. Petugas kemudian membawa ular sanca untuk diserahkan kepada komunitas pencinta reptil agar bisa dilepas kembali ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terkendala aturan pembatasan calon umur jemaah haji, Nenek Suparni gagal ke Tanah Suci untuk ketiga kalinya. Informasinya akan hadir usai jeda berikut.